itu semuanya. Nah, ini kita berada di bahasan yang ketiga ya. Jadi al-matlabu ya, as-sadis. Nah, ini boleh kita sebut sebagai eh, apa subbabnya atau subtopiknya yang ketiga. Di situ kita kemarin membahas tentang rukun juga syarat ya daripada jual beli Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama rukun yang pertama dan yang kedua itu sudah kita bahas al-aqidan. Yang ketiga dan yang keempat yakni as-sighah yakni al-ijab wal qabul ya, lafaz ijab dan qabul juga sudah kita bahas, dan sekarang kita membahas rukun yang kelima dan keenam. Ini adalah yang terakhir, yaitu disebut dengan al-ma'qud alaihi fil bai, atau disebut juga dengan mahallul bai atau mahallul aqdi ya, yang mana bahasan ini kaitannya dengan al-mabi was ya, yaitu berkaitan dengan barang itu sendiri yang diakadkan, yang ditasarufkan, yang dimubadalakan, ya, ditukar, ya, ditukarkan, dan juga harga yang menjadi penentu atau penilai barang barang tersebut. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhina wa asatidatina fid dharain amin. Al-matlabu sadis al-ma'qudu alaihi fil bai'. Jadi sesuatu yang diakadkan dalam jual beli itu apa sih? Ya. Jadi itu yang kita bahas. Nah, ar-ruknu salisu min arkanil bai'i huwal ma'qudu alaihi. Jadi ini adalah rukun yang ketiga kalau secara umum. Tetapi kalau secara terperinci, ya, kalau secara globalnya tadi itu rukun ketiga, kalau secara terperinci ini adalah rukun yang kelima dan juga keenam. Jadi ar-ruknu salisu min arkanil bai'i wal ma'qudu alaihi. Jadi rukun yang ketiga atau rukun kelima dan yang keenam ya, yang merupakan rukun-rukun jual beli, dia disebut juga dengan al-ma'qud alaihi. Wa yusamma mahalul bai'. Al-ma'qud alaihi ini juga disebut juga ya dengan mahalul bai'. Ah, mahalul bai' itu apa ya? Eh, tempatnya jual beli itu. Maksudnya mahal itu bukan hanya tempat ya. Maksudnya bahwa apa sih ketika orang melakukan jual beli, apa sih yang sebenarnya yang mereka jual belikan? Nah, itu yang disebut dengan mahalul bai, atau juga disebut juga dengan mahalul akdi. Orang berakad. Apa sih yang mereka akadkan? Nah, kan begitu kan? Apa yang mereka akadkan? Nah, tentunya mereka mengakadkan bagaimana dia menukarkan entah barang sama barang, uang sama uang, atau barang sama uang. Nah, ini yang disebut dengan wahwa al-mabi'u was saman. Ya. Itu yang disebut dengan barang ya, al-mabi ya, yang dijual gitu maksudnya, ya, dan juga harga ya. Nah, wal mabi'u wal ain. Mabi tentunya di situ ain. Apa itu ain? Ain itu ya barang itu sendiri. Ya, wa yu'tabar ghaliban mahallul bai'. Nah, secara umum ya, eh, itu disebut dengan mahallul bai', tempatnya jual beli itu. Maksudnya menjadi objeknya yang dijual belikan. Wasaman nakdun. Kok aneh ya? Maaf saya agak gastar. Nah, jadi wasamanu nakdun. Sementara harga itu adalah uang itu sendiri. Yang dimaksud dengan harga di situ saman itu. Karena yang menentukan harga adalah uang. Nah, fa idza kana kullun minal badalain ainan summiya al-aqdu muqayyadah. Nah, jadi kalau ada dua orang yang berakad ini ya, Bapak Ibu sekalian. Mereka ini biasa kita menyebutnya sebagai penjual dan pembeli. Nah, keduanya ini menukarkan barangnya, dan barangnya itu sama-sama ain, artinya barang yang mereka tukarkan, atau bahasa kita itu eh, barter gitu ya. Jadi intinya mereka menukarin barang sama barang. Nah, ini akad ini disebut dengan sumiyal akdu muqayyadatan. Nah, akad jual beli yang seperti itu disebut dengan muqayyadah ya. Jadi kalau orang nukar barang dengan barang, jual beli.
ya, barang dengan barang. Itu namanya akadnya muqayadah, ya. Jadi eh, itu disebut dengan muqayadah atau bahasa kita adalah barter. Nah, wa tubbiqu ala kullin minhuma ahkamul mabi'i fi rukniyati wasyurut. Ya, karena dia adalah jual beli, walaupun jenisnya jual beli muqayadah atau barter, tetap ya hukum-hukum seputar jual beli ya dalam hal rukun dan juga syaratnya juga tetap diterapkan pada jual beli yang seperti itu. Nah, wa yakunu kullu ya wa yakunu kullu minal aqidaini bai'an wa tubbiqu alaihi ahkamul bai', dan setiap dua orang yang berakad itu sama-sama disebut sebagai penjual atau bai' ya, dan sama-sama mereka diterapkan atas mereka hukum jual beli, hukum sebagai seorang penjual ya. Wa idza kana kullu minal badalaini naqadan kana al-aqdu sarfan. Nah, bagaimana kalau misalnya orang yang melakukan jual beli akad tukar menukar barang itu ternyata yang mereka tukar itu adalah uang, sama-sama uang ya. Fulan sebagai penjual dia menawarkan uang, pembeli ya sebagai Fulan sebagai pembeli dia menawarkan uang. Jadi yang ditukarkan uang, seperti bahasa apa kalau dalam realitas kita itu money changer ya. Nah, ini nama akadnya itu disebut sebagai sorf atau sorfan ya. Jadi eh, sorfan. Nah, itu namanya akadnya sorof. Jadi kalau barang yang dipertukarkan, maaf, kalau kalau badal lainnya, maksudnya objek yang dipertukarkan oleh penjual dan pembeli atau diperjualbelikan oleh penjual atau pembeli itu adalah sama-sama uang, itu disebut dengan akad sorof ya, namanya akad sorof ya atau money changer. Nah, dan juga sama seperti muqayadah, jadi walahu ahkamuhu al khasah ya, sama-sama memiliki hukum-hukum yang khusus. Dia punya hukum-hukum yang khusus, maaf. Walahu ahkamuhu al khasah, dia punya hukum-hukum yang khusus allati sanubayyinuha insyaallah taala fil buyu'il khasah. Dan ini kata muallif penulis kitab ini akan kita bahas secara khusus ya dalam jual beli khusus. Insyaallah akan dibahas. Baik, tapi sudah saya singgung juga ya dulu ya di pertemuan kita yang awal-awal. Nah, Bapak Ibu sekalian, wa yushtaratu fi thamani an yakuna naqdan wa an yakuna ma'lumal qadar. Nah, sekarang tadi kan sudah kita bahas bahwa rukun yang kelima ini dan juga yang keenam ini yakni as-saman wal mabi', ya. Uang ya sebagai penentu harga ya, penilai harga, dan juga al-mabi barang. Nah, syarat ternyata saman harga itu disyaratkan ya, sebagai penentu terhadap harga itu disyaratkan dia harus bentuknya uang ya. Jadi eh an yakuna naqdan ya. Kemudian yang kedua wa an yakuna ma'lumal qadar. Yang kedua itu dia harus diketahui kadarnya berapa, nilainya berapa. Misalnya ya sama-sama satu lembar ya, tetapi di situ kan ternyata ada biru, ada merah. Nah, nilainya berbeda. Yang biru 50.000, yang merah 100.000, bahkan mungkin ukurannya sama tuh, bahannya juga sama. Tapi nah, harus harus jelas maklumul qadarnya itu. Nah, di situ tertera ya ada 50.000, ada 100.000 misalnya di situ. Nah, jadi diketahui ya, itu syarat syarat uang. Nah, dan umumnya yang namanya uang Bapak Ibu sekalian ya, itu harus dikeluarkan oleh sebuah negara. Harus dikeluarkan oleh sebuah negara. Ini harus dipahami. Karena hari ini kan kadang kita dihadapkan pada persoalan ya. Kita tahu ya hari ini orang mungkin lomba-lomba berinvest di kripto. Nah, kripto itu bukan uang ya Bapak Ibu sekalian. Ya, dia bukan uang karena tidak ada negara satupun yang menjamin itu dan menjadikannya sebagai mata mata uang. Sekalipun mau transaksinya sebesar apapun di dunia, di global, tapi tetap dia bukan sebagai uang. Ya, jadi mesti yang namanya uang itu ya dia harus benar-benar dikeluarkan oleh negara
dan negara mengakuinya gitu sebagai mata uang, diadopsi sebagai mata uang. Dalam konteks ini berarti negara yang akan menjamin nilai pada uang tersebut. Gitu ya. Nah, itu kalau asaman, kalau uang. Nah, kalau yang almabi barang, nah barang ini dia syaratnya ada 5 ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi wa yustaratu fil mabi khamsatu syurut wahiyah. Jadi kalau kita punya barang kita mau tukarkan sama orang, ya mau melakukan jual beli, maka kita harus memenuhi 5 syarat ini ya Bapak Ibu sekalian. Harus ada 5 syarat ini pada kita kalau ingin mau jual barang, gitu ya. Nah, yang pertama secara global saya akan saya akan sebutkan yang pertama al-wujud, yang kedua itu nanti at-taqawum, yang ketiga itu imkanu taslim, yang keempat al-milku abil wilayah, dan yang kelima itu adalah al-ilmu. Nah, akan kita bahas apa saja itu yang 5 macam itu. Sekarang awalan al-wujud. Ya, yushtaratu fil mabi an yakuna mawjudan indal aqdi, wala yajuzu ya bai'ul ma'dum. Jadi disyaratkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau lakukan jual beli, kita punya barang yang ingin kita jual nih ya, maka disyaratkan barang yang kita jual itu harus ada saat di majelis akad. Maujudan indal akdi itu maksudnya itu benar-benar ada barangnya, walaupun mungkin di majelis akad kita tidak bisa hadirkan, tapi ada barangnya. Beda ya kalau misalnya barangnya ternyata belum jadi, belum dibuat, atau belum ada. Nah, berarti itu namanya belum ada, tidak ada. Jadi barang itu ada tidaknya itu bukan bukan eh, bukan pada apakah bisa dihadirkan di majelis akad atau tidak. Tetapi benar-benar kita dalam penguasaan kita barang itu, ya, misalnya ada di gudang, ada di mana, tetapi kita misalnya tidak mampu dihadirkan di majelis akad. Nah, itu tidak akan jadi persoalan. Yang pasti memang ketika tidak bisa dihadirkan di majelis akad, masih bisa dijual, tetapi ada hukumnya tersendiri. Karena karena itu berkaitan dengan imkanu taslim atau eh, apa ya akad-akad yang lain lah. Seperti itu. Nanti akan kita jabarkan kok insya Allah. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan mauju dan indal akdi, artinya barangnya itu ada. Itu. Nah, ini kalau misalnya kita singgung ya tentang orang mau beli barang ya atau dia mau jual barang tapi dia bilang PO dulu ya, apa eh, buka open order ya, buka open order. Ya, dia bilang kalau mau beli barang ya bayar sekarang di depan misalnya. Nanti barang inden ya, misalnya. Nanti dibuat kalau kalau sudah akad. Nah, ini nggak boleh ya Bapak Ibu sekalian. Kalau inden orang open order dia buka order tapi sifatnya untuk mengetahui berapa banyak, artinya sifatnya untuk mengetahui potensi pembeli, berapa banyak orang-orang kira-kira yang akan mau beli gitu ya. Belum akad jual beli, baru ingin tahu ya. Atau bahasanya booking, booking. Nah, kalau orang booking terus minta fee masih boleh, nggak ada masalah, ya masih boleh. Tapi intinya fee-nya itu fee untuk booking doang, bukan untuk terjadinya transaksi. Kalau mau transaksi setelah ada barangnya, nah baru transaksi. Seperti itu. Jadi kalau kalau itu tidak boleh dianggap sebagai akad jual beli. Ya, kalau dilakukan sementara barangnya nggak ada, nah itu bahaya. Itu bisa menyalahi syarat, ya syarat barang di mana syaratnya itu harus mauju dan nah, fala yajuzu bai'ul ma'dum. Jadi tidak boleh ya menjual sesuatu yang tidak ada ma'dum, ya tidak boleh. Seperti contoh, makanya di sini kasih contoh supaya kita itu jadi tahu seperti apa itu yang dimaksud maujudan dan tidak menjual, tidak boleh menjual um, al-ma'dum yang tidak ada itu. Seperti contoh adalah katamrotil lati lam tukhlaq, misalnya buah yang belum jadi buah, lam tukhlaq belum terjadi itu, belum diciptakan maksudnya, ya. Nah, ternyata ada rinciannya ini. Samro lam tukh alati lam tukhlaq itu maksudnya apa? Yang belum jadi buah, yang dimaksud lam tukhlaq itu belum mengkal gitu.
Kalau sudah mengkal boleh walaupun masih di pohon, ya. Jadi kalau misalnya kita mau jual mangga, jual rambutan, jual duren, jual apa. Nah, itu sudah mengkal, kita lihat, boleh kita jual, walaupun dia masih berada di pohon. Tapi kalau misalnya dia masih kuncup-kuncupnya, masih kecil-kecil, belum mengkal, itu belum bisa. Ya, itu ada hukumnya tersendiri. Nah, wal hamlu alladzi lam yujad. Misalnya juga hamil, ya, hamil, ya, alladzi lam yujad, belum ada. Nah, yang namanya juga orang baru hamil, ya, hewan baru hamil. Masa hamilnya mau dijual, ya kan? Hamilnya baru hamil tuh mau dijual tuh, ya. Nah, jangankan yang hamil mau dijual karena dia belum ada tuh, orang juga baru hamil. Kapan terbentuk jadi janin? Kan kalau hamil kan belum sebut sebagai janin. Oke ya, baru ditahu hamil. Nah, jangankan yang hamil, yang sudah jadi janin saja tapi masih dalam perutnya, itu yang disebut dengan habalul habla. Itu dalam hadis dilarang. Nah, Rasulullah SAW an bai'i habalil habla. Rasul melarang dari jual beli habalil habla, ya. Aja itu dilarang. Ya, itu janin yang masih dalam perut, ya, ibunya. Nah, itu nggak boleh. Nah, pertanyaan, boleh nggak jual induknya yang sedang hamil? Boleh. Jadi yang dijual induknya. Tapi kalau orang bilang saya mau jual janinnya atau mau jual hamilnya yang ada dalam perut, itu nggak bisa. Berarti induknya sama dia kan? Nah, itu nggak bisa. Bisa jadi tuh induknya itu beranak, ternyata anaknya mati atau hamilnya gagal. Bisa jadi dia nggak dapat apa-apa. Nah, ini disebut dengan bai'ul gharar gitu. Dan Rasulullah SAW melarang bai'ul gharar. Nah, jadi lima rawa Jabir radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, naha an bai'is sinin. Jadi Nabi SAW itu melarang dari jual beli sinin. Apa itu sinin? Jual beli sinin, ya. Jual beli sinin itu adalah orang yang menjual sesuatu itu, misalnya dia bilang saya jual barang ini untuk 1 tahun, saya jual barang ini untuk 2 tahun, atau ya, sinin sama muawamah sama aja. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud, ya, Nabi mengatakan naha naha an bai'is sinin wal muawanah, ya, wal muawamah, ya. Wal muawamah itu juga sama dari kata ya, tahun. Nah, wajah tafsiru dzalika fi riwayatin li Muslim bai'u tsamri as-sanin. Nah, maksudnya di sini dijelaskan bahwa riwayat tentang naha an bai'is sinin atau naha an bai'is sinin wal muawanah itu ditafsirkan berdasarkan hadis, ya, eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menjual apa namanya, menjual buah, ya, untuk beberapa tahun misalnya. Nah, dan ini semua dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya itu apa? Nah, maksudnya gini, Bapak Ibu sekalian, kalau di kampung itu ada orang bilang saya mau borok, ya, saya mau borok eh, misalnya pohon kelapa atau pohon mangga ini, saya beli sama kamu untuk saya panen selama 2 tahun, ya. Nah, itu nggak boleh seperti itu, ya. Atau bahasa orang mungkin disewa gitu kan. Nah, tapi ini jual beli gitu. Dia bilang saya akan beli misalnya, ya, selama 1 tahun atau selama 2 tahun. Mangga itu berapa kali berbuah 1 tahun? Setahun sekali, ya. Setahun, setahun sekali, ya. Oke. Sekali. Oh, sekali. Sekali, ya, sekali buah, ya. Setahun kayaknya sekali, ya. Mungkin kan orang bilang ada musim mangga. Baik. Nah, ya, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi eh itu dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin, ya, dipraktekkan, masih dipraktekkan oleh banyak orang saat ini. Nah, wala yajuzu bai'u ma huwa fi hukmil ma'dum aidon. Nah, kalau tadi dilarang menjual barang yang memang tidak ada. Nah, sekarang termasuk juga kategori menjual barang tidak ada adalah menjual barang yang dihukumi tidak ada.
Seperti apa? Ya, kabai hamli fi batni ummihi wa bai'ul laban fi dhar'i wa nahwi. Seperti apa itu? Dihukumi tidak ada. Ya tadi sudah kita singgung juga. Seperti orang yang menjual hamil. Ya, ini lagi hamil atau alhamlu itu maksudnya uh, ya apa namanya? Oh, ya anak tapi masih hamil gitu ya. Di perut ibunya ya, anak hewan yang sedang hamil hewan itu dijual ya masih dalam perut ibunya atau termasuk menjual susu yang masih ada dalam apa dalam ini dalam si hewan itu ya fidori maksudnya di apa di kalau dor itu ya ya tempat neteknya itu tempat neteknya maaf apa ya kalau bahasa kita susu gitu jual susu yang masih dalam dor ya dor itu tempat neteknya hewan itu namanya dor ya gitu ya payudara tapi bukan payudaranya maksudnya ya itu nah, ya itulah tempat hewan netek gimana sih ya itu namanya dor in itu dor ya baik itu kita bilang sama orang saya mau jual susu susunya belum diperas masih situ ya nggak bisa siapa yang tahu dia akan dapat berapa itu nah itu ada maisirnya juga di situ itu disebut dengan baiul gharar gitu jadi itu nggak bisa kita mengatakan ya eh, saya mau jual susu masih dalam si hewannya gitu nggak bisa ya nah wali anna bai al ma'dum wa ma fi hukmil ma'dum fihi qarar nah ini alasannya ini ilatnya karena menjual barang yang tidak ada atau menjual barang yang dihukumi tidak ada itu terdapat gharar apa itu gharar nah gharar Bapak Ibu sekalian ya gharar itu adalah satu keadaan di mana ya kita ada spekulasi di situ bisa ditimpa kemalangan ditimpa tipuan nah itu namanya gharar nah hal-hal yang tadi siapa yang bisa menjamin bahwa kita beli susu itu ternyata kering susunya pernah ya dan zaman Nabi pun juga terjadi bahwa dan di pengalaman kita sehari-hari juga terjadi ya bahwa yang namanya ASI ya maksudnya susu gitu kan. Susu ibu susu gitu ya itu tidak semua hewan sama deras ya sebagaimana manusia ya ASI itu kan ada yang lancar ada yang kurang lancar dan seterusnya gitu kan nah jadi orang kalau menjual yang masih dalam puting susunya atau masuk dalam dornya tadi itu benar-benar spekulasi. Dia akan dapat berapa banyak. Misalnya, saya jual susu ini yang masih dalam hewan itu sekali peras misalnya, atau sejam peras, atau sehari peras misalnya. Dia dapat berapa? Itu spekulasi semua. Dia dapat seember, atau dapat seliter, atau dapat sebotol. Itu spekulasi. Nilainya bisa berbeda-beda. Ya, bahkan banyak kejahatan terjadi. Penipuan juga kerap terjadi. Ya, eh, dengan kasus-kasus seperti itu. Nah, jadi cukup berhati-hati ya, ya, cukup berhati-hati. Nah, eh, ini yang disebut goror itu ma intawa amruhu anil akid wa khufiya alaihi akibatuhu. Jadi yang persoalan itu masih carut marut, saling berkaitan gitu. Jadi intawa itu saling saling berkaitan, tidak bisa saling dilepaskan. Jadi itu namanya spekulasi. Jadi uh, kita itu akibahnya itu masih tersembunyi. Kita nggak tahu nanti seperti apa gitu. Ya kan? Kayak kita misalnya beli buah yang masih di pohon, dia masih mengkal, tiba-tiba ternyata ada angin kencang jatuh, ada hama rusak, karena belum mengkal. Kalau dia sudah mengkal, ya hama itu otomatis dia nggak akan bisa merusak yang sudah mengkal. Kalau dia misalnya ada angin kencang, kalau dia jatuh ya namanya sudah mengkal, sudah siap juga untuk dimakan, tinggal tunggu matang sendiri, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Tadi saya juga sudah menyampaikan hadis ini. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW itu melarang dari jual beli al-gharar. Semua jual beli yang di sana terdapat gharar dan gharar itu sudah kami sebutkan tadi,
ya. Jadi wa khufiya alaihi akibatu, yang orang itu spekulasi nanti akan jadi kayak gimana. Dia cuma kayak orang main judi lah gitu. Itu benar-benar spekulasi. Dia tidak bisa memastikan akibatnya seperti apa. Nah, yang seperti itu adalah contoh gharar, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang semua jual beli yang ada terkandung gharar di situ. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala fa bai'ul ma'dum batilun bil ijma' wa naqala Ibnu al-Munzir wa ghairuhu ijma' al-muslimin ala butlani bai'i thamrati sanatain wa nahwi dzalik. Nah, Imam An-Nawawi dia mengatakan bahwa menjual yang sesuatu yang tidak ada itu batil secara ijma'. Jadi ya berdasarkan hadis, berdasarkan ijma' itu jelas-jelas dianggap batil. Imam Ibnu Munzir dia menukil, dan juga imam selain beliau menukil, bahwa kaum muslimin telah berijma tentang kebatilan menjual buah, misalnya kita bilang jual buah selama misalnya 2 tahun dan yang semisalnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih terdengar suara saya ya? Masih ya? Kencang atau kurang kencang, Bapak Ibu? Masih Ustaz. Bisa ya? Nah, wal muradu ma fihi gharar, ya. Wal muradu ma fihi ghararun zahirun yumkinul ihtirazu anhu. Jadi, yang kita bahas tadi itu adalah gharar yang memang zahir. Nampak, kita tahu itu gharar, nampak sama kita. Ya, sehingga sangat mungkin bagi kita itu untuk ihtiraz anhu, untuk menolaknya, imtina gitu. Nah, fa amma matadul hajatu ilaihi wa la yumkinul ihtiraju anhu fayasihu bai'uhu bil ijma', ya. Akan tetapi ya, kalau misalnya ya ada hajat dalam apa, pada sesuatu yang ada hajat ke sana, ya kita memang butuh itu, wala yumkin ihtiraj anhu, dan itu memang kita tidak mungkin untuk bisa meninggalkan itu, maka secara ijma pula boleh kita jual. Seperti apa supaya kita itu eh, tidak bingung misalnya ya. Eh, Contoh misalnya kita menjual ya asas sidar. Di situ terjemahkan apa? Nah, di buku itu. Pondasi, bukan tiang. Fondasi rumah. Pondasi rumah. Ya, asas dar. Jadi ke asas dar itu bisa ya. Itu kita butuh itu, misalnya contoh, saya mau jual pondasi rumah ini, ya kan? Ya itu kita ada hajat dan tidak mungkin kita menolak itu ya oleh sebagai apa, para ulama ya sebagian besar ya mereka mengatakan bahwa boleh kita jual misalnya ya kalaupun ada yang mau beli. Nah, kemudian contoh lainnya misalnya kita beli hewan yang hamil, jadi wasyiraul hamil ma ihtimal annal hamla wahidun au aksar, ya. Dzakarun au unsa wa kamilul a'dha au nakisuha wa kasyira isyad fi dar'iha laban, ya. Misalnya kita contoh membeli hewan yang sedang hamil, ya, bahwa ketika kita membeli hewan hamil itu pasti biasanya sih orang itu bilang, kan ini hewan saya lagi hamil, saya harganya di atas, misalnya kalau harga dia nggak hamil misalnya ya, kambing nih kayak kita mau kurban nanti kan misalnya, contoh kan tuh kalau kurban banyak banget orang jual kambing, saya ngambil contoh kambing dulu dah ya. Nah, biasanya orang pedagang ini hewan kalau nggak hamil misalnya 2,5 juta, ini hewan saya lagi hamil, hamil 2 lagi gitu kan. Saya jual 3,5 juta misalnya, 3,5 juta. Kira-kira kalau orang pembeli mau nggak? Wah, iyalah. Nanti kalau dia lahiran kan bisa dapat banyak, gitu kan? Nah, kalau sekarang memang sudah ada teknologi ya, bisa memungkinkan orang tahu berapa anak yang dikandung si kambing itu ya. Tapi katakanlah kita zaman zaman dulu ya, ya. Ya intinya ketika kita beli hewan itu, ya, eh, lalu kemudian apa namanya eh, di harganya dinaikin sama dia, gitu ya. Nah, bisa jadi tuh hamil hewan itu yang hamil bisa jadi dia hamilnya satu atau dua atau banyak anak laki atau anak perempuan. Oke, kita nggak ada yang tahu dia nanti hamil anak apa yang dihamilin sama dia, kan begitu. Oke, ini nggak akan jadi masalah
Ya, kenapa dibolehin? Walaupun ada goror kan, seakan kita ketipu, ya kan dengan kehamilan itu. Enggak. Sebenarnya ini boleh. Kenapa boleh? Saya ngasih ilustrasinya begini, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita beli hewan. Kalau kita beli hewan gak hamil, harganya segini. Kalau kita beli hewan yang hamil, harganya segini. Intinya sebenarnya kita mau nggak kalau beli hewan yang hamil harganya agak mahal aja gitu misalnya. Yes. Ya sebatas itu. Ya nggak ada masalah. Beda kalau misalnya kita itu membeli kehamilannya hewan itu atau membeli janinnya, bukan induknya yang kita beli. Nah, itu berbeda. Kalau kita beli janinnya, ya bisa jadi janinnya mati nggak dapat apa-apa kita. Sementara kalau kita beli hewan yang hamil, ya kan? Yang kita akadkan kan yang hewan hamilnya sebenarnya, hewannya, ya kan? Jadi tetap kita akan dapat. Ibarat kata, kalau kita beli hewan hamil, harganya agak tinggi, nanti dapat bonus. Ibarat katanya begitu. Maksudnya, kalau dia nanti lahiran kan bisa dapat banyak tuh. Nah itu betul ada muhtamal, ada gorornya di situ. Tapi kan tidak mungkin kita bisa ihtiras, kita bisa tolak gitu ya dalam konteks yang seperti tadi. Ya, yang intinya supaya kita tidak bingung. Ya, ini hewan kalau nggak hamil harganya segini, kalau hamil harganya segini, mau nggak? Kira-kira gitu. Ya, itu pilihan aja Bapak Ibu sekalian. Sehingga boleh. Ya. Nah, apalagi misalnya contoh. Jadi, contoh kita beli kambing ya, yang itu dia ada susu di ininya, lagi ada susu gitu. Nah, kita kan nggak tahu sebenarnya itu berapa banyak susunya. Oh, lancar atau tidak nih hewan ini gitu kan? Masih berapa banyak lagi susu dalam itunya gitu kan? Dalam ya dalam dorinya lah ya. Semoga Bapak Ibu bisa paham lah apa itu dori ya. Tadi ya sudah saya jelasin. Ya kan? Nah, ini juga sama gitu ya. Tentu kita nggak tahu apa dia masih berapa banyak ya yang susu yang masih ada di dalam eh, perut dia itu dan seterusnya. Tapi yang pasti ya kita beli hewan yang misalnya sedang masa produktif ya lagi nyusu ya kita nggak bisa menakar berapa banyak susunya tapi ya kita beli kambingnya gitu loh sah-sah saja nggak ada masalah gitu ya kemudian eh, wabaiul jabnah al mah al apa mahsyuah wa in lam yura hashfuha ya jadi atau kita beli saya kurang paham ini ya jabnal mahsyuwa wa innam yura hashwaha. Ini kita membeli satu ya kayak candy atau apa ya nanti atau piring gitu ya yang memang eh, tidak terlihat apa apa kaligrafinya atau apanya nih atau berapa banyak ininya eh, apa, ruangnya. Tapi nanti saya jelasin ini ya. Tapi yang pasti ini contoh aja sih Ibu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini sebagai contoh bahwa syarat yang pertama ya harus apa ya ngomong bisa cek yang terakhir itu contoh terakhirnya apa Seperti membeli kambing, setelah kambing apa beli contoh seperti membeli batang dengan air susu dan di kambingnya menjual keju isi. oh ya jamna keju dan sekalipun kita nggak tahu berapa tidak terlihat oke baik yang semisal itulah kira-kira ya jamna sudah lama nggak baik itu syarat yang pertama ya Bapak Ibu sekalian itu terkait tentang al-wujud. Syarat yang kedua dari al-mabi itu adalah at-taqawum. Apa yang dimaksud dengan at-taqawum? Nah, yang dimaksud dengan at-taqawum itu ya Bapak Ibu sekalian, ya, an yakuna al-mabi umalan mutaqawiman. Dia dapat terukur, ya. Jadi misalnya terukur itu eh, macam-macam, ya, terukur tertakar, tertimbang itu satu, atau misalnya terukur itu dari segi intifa gitu dia ada manfaatnya bisa dimanfaatkan gitu dan seterusnya nah itu makna takawum jadi secara syar'i
Taqawum itu adalah yubahul intifa'u bihi. Dia mubah untuk manfaatkan. Jadi bukan sesuatu yang haram. Jadi fala yasihu an yakuna al-mabi'u minal a'yan an-najisa wal muharramati syar'an. Jadi tidak boleh kita menjual barang yang jenisnya itu, zatnya itu najis, itu nggak boleh. Ya, apalagi yang benar-benar dia haram. Jadi barang najis dan juga yang haram ya dihukumi syariat haram itu secara syar'i haram, itu nggak boleh ya. Jadi wa an yakunal intifa'u bihi maqsudan syar'an wa urfan, dan juga ya kalau kita maaf, barang tersebut ya yang dikatakan itu boleh dimanfaatkan, mubah untuk dimanfaatkan, itu adalah barang yang mudah dimanfaatkan secara maksudnya ya. Jadi maksudnya punya maksud ya, yang maksudnya itu bukan maunya kita tapi secara syar'i dan urfan. Secara syar'i ya dijelaskan misalnya oleh dalil, atau secara urf kebiasaan masyarakat memang dia ada maksud, maksudnya secara penggunaan itu sudah populer, eh, sudah ma'ruf gitulah di tengah-tengah masyarakat ya. Itu itu boleh Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau ngasih kaidah di sini. Kalau Bapak Ibu mau tulis, ya itu juga boleh. Yang kaidahnya itu adalah ya kullu ma harramallahu 'alal ibad wa bai'uhu haram. Jadi setiap yang Allah haramkan terhadap hambanya, maka menjualnya juga haram. Ya, jadi setiap yang Allah haramkan kepada hambanya, maka menjual belikannya pun juga haram. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita berbicara tentang hal-hal yang Allah haramkan kepada hambanya, ternyata itu macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada yang Allah haramkan sesuatu itu untuk dimakan, ada yang Allah haramkan sesuatu untuk diminum, ada yang Allah haramkan sesuatu itu untuk sekedar diibadahi, gitu kan? Diambil untuk diibadahi. Ada yang Allah haramkan untuk sesuatu itu ya digambar, seperti kita menggambar makhluk hidup ya, maka menjual gambar makhluk hidup dengan tangan itu nggak boleh. Jual foto misalnya ada orang pelukis ya kemudian dijual itu nggak boleh Bapak Ibu sekalian, karena memang ada larangan untuk melukis ya. Berbeda kalau misalnya bukan digambar dengan tangan, pakai alat, itu tidak masuk definisi dalam apa namanya menggambar, karena memang la'anallahu ya, Allah melaknat apa itu namanya, la'anallahu al-musawwirin ya. Ya intinya kama kali ya, intinya Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Nah, seperti itu. Maka eh, ada yang Allah haramkan ya dengan cara seperti itu. Maka itu nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh beraktivitas di situ, dan tidak boleh hasil-hasil itu untuk dijual belikan ya, karena memang itu haram ya. Ada yang Allah haramkan ya, berupa dimakan tetapi boleh dimanfaatkan. Ada ada yang memang haram dimakan dan dimanfaatkan. Ya, yang memang haram dimakan dan dimanfaatkan itu ya seperti apa tuh namanya? Ya, seperti pokoknya semua yang kaitannya dengan anjing dan babi, karena itu najis mughalladhah, itu semuanya diharamkan gitu kan. Tetapi kalau haram dimakan tapi boleh dimanfaatkan seperti keledai gitu, dia dimakan haram ya. Kalau keledai itu namanya al-himarul ahli. Kalau zebra itu namanya al-himarul wahshi. Jadi kalau zebra boleh ya, tapi sama-sama keledai. Zebra itu namanya juga keledai kalau dalam bahasa Arab. Cuma kalau zebra itu namanya keledai buas. Ya, itu halal dimakan. Tapi kalau keledai yang dikenal ya, dipelihara, itu namanya al-himarul ahli, itu haram dimakan, tetapi boleh dimanfaatkan sebagai rukub ya, sebagai alat transportasi tunggangan. Ya. Nah, makanya Nabi SAW ketika perang Khaybar itu memberikan pengumuman ya kepada kaum muslimin
untuk dilarang berjual beli apa menjual belikan keledai seperti itu. Nah, wan najis. Nah, ini sekarang kita bahas najis. Wan najisu doroban ya. Najisun fi nafsihi. Najis yang memang itu jenisnya itu najis gitu. Seperti apa ya? Kayak babi, anjing ya, itu kemudian khomar itu najis itu. Jadi itu najis najis fi nafsihi wa najisun bi mulaqati najasa. Jadi yang kedua itu adalah najis karena dia bercampur dengan sesuatu yang najis. Nah, maka fa'amman najisu fi nafsihi fala yajuzu bai'uhu. Jadi kalau najisnya itu yang memang dari zatnya itu ya, maka itu sama sekali tidak boleh dijual belikan. Seperti apa? Anjing, babi ya, jadi al-kalbu wal khinzir wal khumur ya, wal khumur itu khimar. Apa maaf ini wal khamar. Khamar itu apa namanya? Ya khamar ya, arak ya, arak. Kemudian sirjin ya. Sirjin di situ apa sirjin? Sampah bangkai. Bangkai. Iya, sampah. 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 Oh ya, zabal zabal itu sampah. Mazbalah ya kan? Sirjin. Nah, kemudian awil maita atau bangkai ya. Jadi nggak ada orang jual bangkai, tetapi ya Bapak Ibu sekalian, kalau yang dimaksud bangkai itu adalah kulit ya. Kulit contohnya misalnya apa? Kulit bangkai ya. Kulit bangkai. Ya, kalau kalau kulit bangkai itu kalau dia hewan dimakan, kalau sudah disamak boleh. Makanya kata Nabi SAW, "Idza dubiqal ihabu faqad tahura." Karena kalau kulit bangkai, hewan bangkai, terutama hewan yang ya khususnya hewan yang dimakan, kambing jadi bangkai. Apa itu bangkai? Karena tidak sempat disembelih secara syar'i. Maka apa eh, hewan bangkai tersebut kulitnya itu disamak dulu. Kalau sudah disamak, ya ibu bapak ibu tahu ya disamak ya. Disamak itu intinya menghilangkan rutubah yang basah-basah dari kulit itu. Kalau macam kita kulitin hewan kan ada basah-basahnya. Nah ini tubanya dihilang, ditaruh di bawah terik panas matahari, nanti dikorek-korek. Biasanya kalau zaman sekarang mah mudah ya. Di pabrik-pabrik sudah ada zat-zat kimianya itu yang bisa menghilangkan itu apa semua. Nah, setelah itu hilang rutubah, kering, nah, dia sudah nggak akan menyebabkan bau dan macam-macam lagi itu. Nah, itu sudah apa? Nah, itu sudah disamak namanya. Jadi kata Nabi SAW, "Idza dubiqal ihabu faqad tahura." Kalau sudah disamak tuh hewan apa kulit, maka dia akan suci. Oleh karenanya kalau sudah disamak boleh dijual. Ya, kalau bangkainya belum. Jadi jangan jual bangkainya, jual kulitnya yang sudah disamak maka itu boleh gitu ya. Nah, eh wa ma asbaha dzalika minan najasat, dan yang semisal dengan itu najis-najis yang banyak itu tidak boleh dijual ya Bapak Ibu sekalian. Nah, lima rawa Jabir radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amal fathi bi Makkah. Ya ini sebagaimana riwayat Jabir radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata di saat penaklukan kota Makkah, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamar ya, kemudian wal maitah wal khinzir wal asnam. Nah, itu. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya keduanya mengharamkan ya, mengharamkan menjual beli khamar, jual beli bangkai, jual beli babi dan juga al-asnam ya. Al-asnam itu adalah kita mengatakannya sebagai apa namanya berhala yang tiga dimensi ya. Kalau ada namanya apa timsal apa ya, timsal. Nah, itu berhala yang ya dua dimensi ya, atau ada perbedaan ya kira-kira seperti itu, nanti bisa di ini, tapi intinya mau timsal mau sonam juga dilarang. Nah, wakila ya Rasulullah, lalu kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ara'aita syuhamal maita fa innahu yutla biha sufun wa yudhan ya wa yudhanu biha al-julud wa yastabihu biha an-nas, wa qala la huwa haram.
Jadi dalam hadis ini Nabi SAW kemudian ya ketika mengatakan tadi haram, ya, kemudian ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang lemak, ya, lemaknya bangkai atau gazinya itu syuhum al-maita. Nah, orang-orang Yahudi terutama, ya, fa innahu yudla biha itu dipakai untuk mengecat perahu-perahu. Wa yudhanu bihal julud, ya. Dan mereka apa namanya yudhan, ya, itu kulit-kulit itu mereka apa ya? Di apa namanya? eh sebagai obat penerang. bukan yang Westabihu di sana itu sebagai yang sebelumnya. Apa namanya? Cakapan Iya, sama. Kulit-kulitnya itu ada namanya itu. Mereka bikin nama kulitnya dan dipakai sebagai obat penerangan. enggak itu Waistabihu bihannas. Ya, intinya gini, mereka menggunakan itu untuk bikin cat, ya, melapisi perahu-perahu biar nggak bocor, ya. Ada yang mereka bikin juga lampu, gitu kan, ya, kulit untuk sebagai penerangan, karena memang itu mereka apa namanya, mereka cairkan dulu, nanti itu bisa jadi minyak. Nah, itu bikin lampu sama mereka. Ya, intinya Nabi SAW ditanya, itu boleh nggak ya Rasulullah? Langsung Rasul mengatakan bahwa haram, itu nggak boleh. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, apa ya? Kita itu jadi tahu, ya. Kita jadi tahu ternyata Nabi SAW ini di hadis ini menceritakan dengan bagaimana itu intifa. Nah, ini kan kasusnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan kala itu ketika mereka kan dalam ajaran mereka juga dilarang sebenarnya, ya, tidak boleh makan bangkai dan seterusnya. Tapi mereka bilang, iya kan yang diharamkan dimakan. Ya kita bikin, kita olah gitu kan, kita olah bikin cat lah atau dumpul lah, kita bikin jadi penerangan, sumber untuk jadi, ya, penerangan maksudnya eh jadi lampu gitu kan, ya. Nah, ini yang mereka mereka bikin kala itu, ya kan. Nah, kemudian Rasul eh apa mereka mengira bahwa itu akan jadi halal seperti itu. Nah, ini kemudian ditanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, ya, itu haram. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, "Tsumma qala Rasulullah SAW, inna dzalika qatalallahu al-yahud." Ya, ya, Allah akan memerangi orang Yahud. Ya, inna Allah lamma harama syuhumaha jammaluh, ya, tsumma ba'u fa'akalu samanah. Nah, ini, ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mengharamkan apa namanya tadi itu, nah, lemaknya, ya, mereka jamalu, ya, jamalunya itu maksudnya merubahnya, membuatnya, gitu ya, membuatnya ke dalam bentuk yang lain, gitu kan, kemudian mereka jual, lalu kemudian, nah, disitulah mereka dapat hasil jualnya, gitu kan, mereka makan tuh seperti itu. Nah, warwa Abu Mas'ud al-Badari wa Abu Hurairah anna Rasulullah SAW naha an samanil kalbi. Demikian juga dalam hadis Mas'ud al-Badari ini dan juga Abu Hurairah, di situ dijelaskan bahwa Rasulullah SAW juga melarang dari, ya, hasil jual beli anjing, ya. فنص على الكلب فنص على الكلب والخنزير والخمر والميتة ويقص عليها سائر الأعيان النجسة. Jadi nas yang sudah disebutkan di situ, ya, tentang anjing, tentang babi, tentang khamar, tentang juga bangkai, ini nanti akan menjadi apa, ya, akan dikiaskan gitu ya untuk ayan, untuk benda-benda, zat-zat yang memang itu najis. Nah, itu yang disebut dengan najis ala nafsi atau fi nafsihi. Nah, adapun yang berikutnya, ya, wa amma an najisu bi mulaqatin najasa fa huwal a'yan at-tahira idza asabathu najasa. Jadi ada benda-benda yang itu dihukumi najis karena telah bercampur dengan barang-barang najis, ya. Dia aslinya adalah benda-benda suci, barang-barang suci, ya, cuma idza asabatha najasa, kan cuma karena dia tertimpa najis aja. Nah, fa in kanatil ainu jamidatan kasaubi wa ghairihi fa yajuzu bai'uhu. Kalau misalnya
ya dia barang yang apa eh, jamidah itu eh, bentuknya apa namanya itu beku yang kayak begitu, maksudnya benda-benda kayak kering atau ya seperti pakaian lah gitulah ya. Dia kalau misalnya kena najis kan bisa cuci hilang najis. Nah, itu boleh dijual ya. Jadi di anal bai yatanawal tsawb ya. Karena memang eh, jual beli di situ ya tanawalu tsawb melingkupi pakaian gitu ya. Wa huwa tahir, dan pakaiannya tahir di situ. Ya, jadi nggak ada masalah, tinggal dihilangkan apa najisnya ya. Jadi ini disebut wa innama jawaratun najasa. Dia hanya kena najis aja yang mungkin wa yumkinu izalatuha, mungkin sangat mungkin untuk dihilangkan. Jadi sehingga boleh wa yajuzu bai'u. Nah, demikian juga wa yajuzu bai'u jaldal uh, jildil maitati ba'da dibak. Tadi ini sudah saya jelaskan. Misalnya ya, jildil maitah ya, bangkai itu kan aslinya dia tohir ya. Misalnya eh apa hewan kambing, tapi dia jadi apa namanya eh, jadi najis karena mulakoh najasa ya, karena dia matinya tidak apa namanya itu ya tidak disembelih secara syar'i. Nah, tetapi ya bisa dihilangkan kok najisnya itu, kenajisannya itu. Tapi ini berlaku hanya untuk kulit ya, Bapak. Nah, ya, Nabi SAW mengatakan dengan cukup disamak, idza dubigul ihabu faqat tahura, dia akan suci kembali ya, untuk kulit doang ya. Kalau yang lain nggak boleh. Naji wala yajuzu bai'u tibak. Sehingga kalau belum disamak itu nggak boleh dijual. Nah, wa in kana najisu ma'ian, bagaimana kalau dia bukan jamida tapi ma'ian? Ya bentuknya barang cair nih, ya najis, barang najis itu cair. Nah, wa mimma la yadhhar, ya kal khali wad dabsi lam yajuz bai'uhu. Nah, kalau memang dia cair, bagaimana kita bisa pisahkan gitu kan? Ya, bagaimana dia bisa disucikan? Ya, seperti itu. Nah, itu tidak boleh dijual. Di situ contohnya apa? Cuka, apa? Kita sih Cuka sirup ya, sama cuka kol sama dabes ya. Nah, itu tidak boleh. Bagaimana kita bisa pisahkan gitu ya. Tapi kalau bisa dipisahkan ya dengan teknologi terbaru, nah itu sangat mungkin untuk dijual. Kalau bisa ya, karena ini kan kasusnya belum ada teknologi karena dianggap belum bisa dipisahkan. Misalnya belum ada teknologi penyulingan ya, apa namanya, teknologi apa namanya, penyaringan, apa teknologi penyaringan ya. Air-air sekarang kan sudah bisa disaring ya, bisa disalinasi, apa namanya, disalinasi ya. Kalau itu boleh ya sangat mungkin gitu. Kita tahu ya bahwa Penyaringan banyak ya. air-air yang digunakan masyarakat itu, bahkan itu aslinya adalah air-air yang bercampur dengan najis karena ada namanya desalinasi ya. Akhirnya dia jadi bersih dan itu boleh. Jadi kalau memang dia ada apa dipastikan bisa dibersihkan dari najis ya, dan para ulama itu memberikan indikator itu ya. Jadi layah apa al-ma'u tahirun lam yanjus ya, malam yataghayyar ta'amuhu wa launuhu ya wa rihuhu. Jadi air itu akan suci dan tidak najis selama ya tidak berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Walaupun hadis ini hadis dhaif, tapi ini hadis yang benar-benar digunakan oleh para ulama, dan faktanya memang matannya sahih walaupun sanadnya dhaif. Maksudnya matannya sahih karena banyak di syawahidnya sehingga kemudian juga digunakan oleh para ulama gitu. Tapi sanadnya ya tidak kita pungkiri, hadis apa sanad hadis itu dhaif gitu. Ya. Nah, tetapi itu apa sangat sangat realistis sekali karena hadis yang dikatakan sahih ya, seperti apa namanya, maka nalma ukullatain lam yanjus, atau kama qal, bahwa selama air itu dua kula itu tidak najis ya. Itu pada dasarnya eh, bagaimana kalau misalnya airnya dua kula, air dua air dua kula itu kan kurang lebih sekitar 183 cm ya, 183 liter ya, 180 183 liter kalau nggak salah.
ya ukurannya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi itu adalah 85 cm, ya. Nanti volumenya, volumenya itu tadi di sekitar 183 liter air. Nah, bayangkan itu dua hula. Tetapi dua hula itu kalau kena najisnya banyak, nggak berarti itu dua hula. Jadi sangat apa namanya, realistisnya adalah, ya, justru yang menjadi sifat-sifat air itu tiga, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi walaupun dhaif. Apa itu? Baunya, kalau air bersih itu punya bau yang khas, warnanya punya warna yang khas, dia jernih misalnya, dan rasanya juga punya rasa air yang khas, kan begitu. Oleh karenanya itu memang sulit untuk kemudian bisa dikelabui, ya, karena memang pada dasarnya rasa air itu khas, ya, yang namanya air bersih itu di mana-mana, air di sini, mau air di Saudi, air di Eropa, air di Amerika juga sama kok, air namanya air putih, baunya gitu, rasanya gitu, ya, dan warnanya juga seperti itu. Jadi eh, ini diamalkan oleh para ulama, ya, kira-kira seperti itu ya, Mbak Usen. Jadi kalau diselenisasi sangat mungkin, ya, untuk dipisahkan itu najis dan seterusnya, sehingga kemudian airnya bisa suci, dan kalau sudah suci boleh dijual. Nah, li'annahu najisun la yumkinu tathiruhu minan najasati falam yajuz bai'uhu kal ayan an najisah. Jadi kalau memang tidak bisa dipisahkan najisnya dari barang cair, karena kan dulu kita belum ada teknologi, mungkin nggak memisahkan najis itu dari cairan. Ya, kalau sekarang sudah ada teknologinya, kan gitu ya. Nah, ini antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nah, ketika saat ini teknologi berkembang, kita mampu memisahkan, ya kenapa tidak? Seperti itu, ya kan? Kenapa yang benda padat, jamida bisa, benda cair nggak bisa? Kan nggak ada hadisnya juga sebenarnya itu. Karena dulu benda padat itu, ya, ya adalah sangat mungkin untuk memisahkan najis dari zat benda tersebut, sehingga, ya, sehingga itu uh, apa, sudah menjadi konsensus para ulama itu sangat boleh itu, karena dengan menghilangkan najisnya dari benda padat itu, ya hilang najisnya, sehingga boleh untuk dijual. Jadi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, wa in kana yadhuru kad duhni ala qawlin fa yajuzu bai'uhu fi wajhin, yaitu ya minyak, ya, kalau dia suci ya boleh, ya boleh untuk dijual, ya. Ini katanya pendapatnya, intinya para ulama juga berbeda pendapat dalam kasus seperti itu. Nah, wa amal a'yanu tahira qadaraban aidan. Nah, adapun benda-benda yang tahira, yang suci, itu ada dua bentuk juga, dua macam. Ya, darbun la manfa'ata fihi liqillatihi, ya, adalah benda-benda yang tidak ada manfaatnya, tidak bisa dimanfaatkan karena dia jumlahnya sedikit. Misalnya apa? Sebutir, ya, kal habbati minal hinto, sebutir gandum, ya, au biqasatihi mimma la yajuzul intifa'u bihi, ya, bihi kal hasyarat, ya, intinya intinya misalnya gini, ya, kita boleh nggak menjual sebutir gandum, sebutir padi, sebutir beras? Ya, nggak bisa. Ya, kalau seliter oke lah. Tapi kalau sebutir, ya main-main lah kalau kita bilang gitu kan. Ya. Nah, jadi ini tidak boleh untuk dijual karena dianggap tidak intifa, ya, tidak memenuhi syarat intifa. Ya, demikian juga wasiba ulatilah tasluhul listiyat, ya. Jadi siba ini hewan-hewan yang apa, eh, yang apa namanya itu, siba itu buas apa, ya, yang dia tidak, yang agak liar, yang tidak dapat untuk dilakukan istiad. Istiad itu apa namanya, diburu, ya. Jadi watuyur allati la tu'kal, ya, termasuk juga burung-burung yang tidak dimakan karena haram dimakan, misalnya walatustad, ya, tidak dapat juga diburu, ya, wa ma la yu'kal, ya, jadi tidak dapat diburu, ya, tidak
termasuk juga burung yang tidak dapat dimakan seperti gurab. Gurab itu apa, hewan apa? Kalau kita bilang pak apa namanya kalau di sini? Eh? Nah, gagak. Nah, itu ya saya kadang suka itu. Nah, gagak ya dan semisalnya ya wa ma la yantafi'u bihi kal khanafis wal aqarib wal hayat wal fa'r ya. Jadi termasuk eh, apa hewan-hewan yang tidak dapat apa namanya yang tidak dapat ya tidak dimanfaatkan seperti khanafis. Khanafis itu pakai apa? Kalau jengking ya. Eh, akrab itu kalau jengking. Hah? Sebelum kerjengking apa itu? Kumbang. Kumbang. Akarib itu ya kayak kalajengking, hayat, ular, faartikusnya itu fala yajuzu bai'uhum. Karena yang namanya intifa itu artinya intifa dapat dimakan atau intifa ya dimanfaatkan untuk hal-hal yang sudah ma'ruf entah secara syar'i atau secara urf. Ya, orang coba misalnya contoh nih eh apa namanya akarib dia itu untuk apa ya kalajengking ular atau tikus ya jadi wala yajuzu bai'u li'anna ma la ya li'anna ma la manfaata fihi la qimata lahu ya jadi karena itu dianggap tidak ada manfaat padanya tidak ada harganya fa'akhdzul iwad anhu min aklil mal bil batil karena mengambil harga ya dari barang-barang seperti itu misalnya karena kita menjualnya itu dianggap semacam kita memakan harta secara batil karena padahal kita dilarang untuk memakan harta ya secara batil di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya wahai orang beriman jangan memakan harta dari kalian secara batil. Nah, wabadzul iwad fihi minasafa. Jadi kalau misalnya orang nih mau membeli barang-barang seperti itu yang tidak ada manfaat. Nah, ini termasuk juga saya mau kasih tahu bahwa barang-barang yang memang itu tidak bisa kita manfaatkan atau memang dia tidak punya manfaat, jangan dibeli. Karena itu termasuk dianggap kita itu belum rusydun atau dianggap orang lawannya sebagai orang safa, boros melakukan maksudnya orang yang safa itu menghambur-hamburkan uang ya gitu ya tidak bisa mengelola keuangan. Nah wa amma ma fihi manfaatun fa yajuzu bai'uhu. Jadi kalau ada pun di situ barang yang ada manfaatnya maka boleh kita jual wa yustansa min dzalika amran ya dan ini dikecualikan untuk dua hal. Yang pertama al-huru ya orang merdeka ya. Jadi al-insan al-huru itu ada manfaat ya tapi ya dia punya manfaat gitu kan wala yajuzu bai'uhu qat'an jadi tidak boleh nih ada orang menjual orang padahal dia bukan budak ya. Ini perdagangan orang padahal dia bukan budak misalnya itu nggak boleh dilarang oleh Allah Subhanahu apa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rabbukum salasatun ana khasmuhum yaumil qiyamah. Nabi apa ini adalah hadis-hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Jadi salah satu anak khasmuhum ada tiga hal yang dimana aku akan menjadi musuh mereka ya di hari kiamat yaumul kiamat ya rajulun atabi tsumma ghadar ya jadi orang ya seseorang yang memberi ya kepadaku kemudian menipu wa rajulun ba'a huran fa akala samana seseorang yang menjual orang merdeka lalu kemudian makan hasil jual belinya. Kemudian warujul istajara ajiran fastaufa. Nah, seseorang yang mempekerjakan seseorang, kemudian orang tersebut fastaufa minhu, dia sudah menyelesaikan tugasnya, walam yuwaffihi walam yuwaff ya walam yuwaffahu ajrahu. Tetapi dia belum dibayar upahnya. Jadi kalau mempekerjakan orang tapi kemudian orang itu sudah akadnya sudah dipenuhi, pekerjaan yang diberikan itu yang diakadkan sudah dilaksanakan ya harus dibayar upahnya, jangan ditunda gitu ya, segera dibayarkan. Nah, itu kalau enggak ya akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, al-waqfu. Jadi harta wakaf. Wakaf ini nggak boleh kita jual belikan. Jadi al-malu al-mauquf la yajuzu bai'uhu. Harta kalau sudah diwakafkan itu tidak boleh dijual. Boleh nggak kalau ditukar guling? Tukar guling boleh. Ya, insya Allah boleh. Tapi kalau dijual itu nggak boleh.
kama sayati fil waqf, nanti ada bahasannya bab tersendiri tentang wakaf. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala asaba Umar radhiyallahu anhu ardan bi Khaibar. Nah, jadi di sini Ibnu Umar menceritakan bahwa bapaknya Umar bin Khattab itu pernah mendapatkan bagian ya, bagian ghanimah ya atau kharaj ya, saat perang Khaybar berupa tanah. Kemudian Umar bin Khattab itu mendatangi Nabi fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha ya, dia kemudian eh, apa namanya, minta bagaimana apa yang akan dilakukan lah kira-kira. Lalu kemudian Nabi memerintahkan kepada Umar bin Khattab faqala in syi'ta habistaha ya habista aslaha wa tasaddaqta biha. Rasul kemudian mengarahkan kepada Umar bin Khattab mengatakan, kalau kamu mau hai Umar bin Khattab, kamu tahan pokoknya, artinya ini wakaf ya, kamu wakaf sehingga kamu tidak boleh jual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan ya. Asalnya maksudnya tanah itu, tetapi hasilnya kan di sana ada pohon kurma, ada pohon ini, pohon itu, dan seterusnya, itu yang kamu sodakohkan. Nah, ini yang orang kemudian bilang sebagai wakaf produktif, ya kan? Nah, itu tidak ada masalah, gitu. Ya, selama tidak dijual apa barangnya. Jadi itu yang disebut insyita habista aslaha. Jadi kalau kamu mau wakafkan aja, itu maksudnya. Ya, kamu wakafkan saja, kamu tahan itu apa? Jangan dijual, tetapi hasilnya kamu bisa manfaatkan, disedekahkan dan seterusnya. Jadi qala fatasaddaqa biha Umar shadaqatan la yuba'u asluha wa la yuhab wa la yuras. Jadi maka kata Ibnu Umar, Umar bin Khattab bapaknya itu lalu menyodokah apa menyadok apa me, mensodakohkan gitu ya, eh, apa namanya, hasilnya, hasil dari tanah tersebut sebagai sodakoh, tidak dijual tanahnya dan tidak dihibahkan, dihadiahkan, dan juga tidak diwariskan ke keturunannya ya. Jadi itu hadis sahih ya. Nah, wa yajuzu bai'u ma siwa dzalika minal ayan al muntafa'u biha minal ma'kul. Jadi boleh menjual yang selain itu dari hal-hal yang suci ya, dari hal-hal yang dimakan, yang diminum ya, al masyrub al malbus, pakaian misalnya ya, termasuk wal mashmum ya, termasuk yang apa namanya? Apa nih? Masmum wa yuntafa'u bihi minal haywan birrukub. Jadi eh di sini nampak ya, eh, hal-hal yang dimakan, diminum, dipakai di situ apa itu Mas Bro? Oh, saya nggak tahu itu. Lupa saya. Mana Mas Bro? Dari Indonesia ini memang berikan atau benar-benar yang tempat dimakan minuman kayak bau wangi Wangian. Iya. Tapi jarang kata ini dipakai. Tapi nggak masalah. bauan Ya, wangi. ya, apa kayak dupa-dupaan kayak itu sebangsa-bangsa itu. Ya, jadi wa ma yuntafa'u bihi minal hayawan, termasuk juga apa barang-barang yang dapat bermanfaat seperti hewan ya, berukub yang dapat di apa rukub dijadikan alat transportasi, wal akal dimakan, atau wadar wan nasal ya, wasaid wa ma yaqtanihin nas ya, seperti juga termasuk tempat tinggal ya, termasuk hal-hal yang dapat apa nasal melanjutkan keturunan, wasaid ya, dapat termasuk dapat apa diburu, wa ma yaktanihi nas, dan memang orang suka menyukainya gitu kan, wal aradi tanah, wal akar ya, termasuk juga bangun-bangunan ya, properti-properti ya. Kemudian lintifakil muslimin fi jamil amsar ala bai'iha min ghairi inkar, itu kan dikatakan bahwa boleh untuk di dijualkan tanpa ada yang mengingkari. Jadi di seluruh kaum muslimin, di seluruh zaman dan di seluruh tempat ya, itu boleh jual, tidak ada yang mengingkarinya ya. Nah, wa idza kana al-mabi'u la naf'a fihi indal aqdi. Nah, kalau misalnya ternyata barang itu saat akad ya, dianggap tidak ada manfaatnya, akan tetapi dia ternyata bisa dimanfaatkan nanti mustakbalan di masa akan datang. Seperti apa? Kal muhris sagir ya, atau kal mahris sagir fa yajuz bai'uhu, mahar anak kecil ya itu maksudnya. Oh, muhri ya sagir, maaf salah ya. Mahar. Makanya dikasih harokat di situ. Nah,
burung merpati kecil ya maksudnya. Nah, fayajuzu bai'uhu, boleh dijual. Wa yajuzu bai'u ma yunfa'u urfan kal fahdi lis-sayd, ya. Jadi boleh juga misalnya nih di sini disebutkan menjual eh apa namanya? Hewan yang secara urf kebiasaan orang itu bermanfaat, misalnya dalam hal apa? Dalam hal berburu. Contoh menjual fahad. Fahad itu ini apa? Kayak harimau itu apa namanya? Eh? Nah itu ya Fahad itu sama dengan asal ya, maaf. Fahad itu sebenarnya bang apa? Jaguar apa? Fahad. Jaguar, Fahad. Ya semisal itu, Fahad itu bukan singa sebenarnya Fahad itu. Di situ singa ya. Salah itu kalau Fahad itu singa. Karena setahu saya Fahad itu kayak hewan kayak jaguar sebangsa itu. Itu ya. Tapi eh, ya kalau misalnya ada itu singa dipakai berburu ya wallah alam ya. Tapi yang pasti ya sebangsa itu Fahad ya. Termasuk cita itu biasa disebut juga Fahad juga itu. Ya sebangsa harimau-harimau lah. Nah, kemudian itu untuk dipakai berburu. Termasuk kalau saya lihat juga di mana itu ya Uzbekistan apa ya atau mungkin daerah-daerah situ mereka itu berburu itu menggunakan elang. Elangnya benar-benar dididik di apa jadi ini boleh. Kemudian gajah untuk pakai berperang. Walfil, ya fil ini gajah haram ya karena dia punya taring ya Bapak sekalian. Dimakan itu maksudnya haram gitu. Tapi karena dia punya manfaat secara urf ya katanya secara urf ada manfaat itu boleh. Wal kurut atau wal kirot dil hirasa wal qardu maaf wal qard kalau kurut jamaknya. Wal wal qard ya apa nama monyet untuk menjaga berjaga. Wa nahlul asal lebah misalnya untuk nyari madunya. Andalib ya lil anas bisautihi. Andalib ini hewan yang memang apa namanya itu ya orang yang ingin suaranya gitu kayak burung-burungan itu tapi kecil gitu apa nama di situ apa disebut Bulu-bulu. ya bulbul ya bukan sih bulbul beda ada sih pokoknya dia itu yang orang suka burung ya sejarah burung orang suka suaranya atau taus lil anas bilaunihi atau misalnya ya burung ya sejenis burung ini ya kakak kakak tua kalau nggak salah taus ini mungkin ya yang memang orang suka warnanya gitu kan nah wala nah itu boleh karena itu secara urf itu boleh ya jadi wala yasihu bai'u habati hanta hinta atau habatu syair atau zabib jadi tidak boleh kalau misalnya kita menjual saya mau jual nih sebutir gandum ya mohinto syair itu jenis gandum-ganduman atau sebutir zabib ya apa itu namanya anggur kering itu zabib namanya sebutir nggak boleh ya, atau kalau bahasa kita kismis gitu ya nah wala yasihu bayu alatil lahwi li hurmatil intifa'i biha nah tidak boleh menjual alat musik sebenarnya ini alatul lahwi ini ya karena katanya diharamkan untuk dimanfaatkan ya ini terlepas dari khilaf ya wa yasihu bai'ul ma wat turab nah tetapi boleh menjual tanah air dan juga tanah gitu tapi ini ada hukum tersendiri ya misalnya menjual air yang itu menjadi kepemilikan umum nggak boleh kalau air sumur ya boleh yang memang itu kepemilikan pribadi tapi kalau menjadi kepemilikan umum ya itu nggak boleh karena annasu syuraka'u fi salasin fil ma'i wan fil ma'i fil ma'i wal kala wan nar ya karena memang itu menjadi harta milik umum karena masyarakat berserikat ya terhadap air ya maksudnya lautan, sungai dan macam-macam ya termasuk eh, padang gembala ya termasuk hutan dan juga barang tambang ya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian itu yang kedua ya dan yang ketiga imkanu taslim. Nah, sudah setengah 10 ya. Masya Allah sudah. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Karena ini nampaknya agak panjang ya. Saya sengaja agak detil ini ya, tapi tadinya saya tak mau bahas semuanya ini sampai kelima itu. Ya, sampai bahas satu ini tapi ternyata nggak bisa ya. Tapi nggak apa-apa. Eh, ada pertanyaan nggak Bapak Ibu sekalian?
Yang ketiga, seterusnya nanti kita ambil kesempatan berikut. Oke, baik kepada Bapak Ibu semua, bagi yang ingin ada pertanyaan boleh disampaikan. Mungkin dari saya dulu, Sir. Oh, boleh. Tadi sempat disebut bahwa salah satu syarat barang yang mau dijual kan harus wujud ada barangnya, Sir. Ya, jadi open PO itu nggak boleh. Boleh, asal jangan transaksi jual beli. Kalau pre-order itu maknanya untuk mengetahui ya berapa potensi pembeli, boleh ya, dan dia juga boleh minta jasa pendaftaran dan seterusnya ya, fee, booking fee namanya ya, tapi itu tidak boleh dianggap sebagai bagian dari transaksi jual beli. Kalau yang biasa, jadi kan misalnya kita beli satu barang, open PO harus DP 50% dulu gitu, Sir. Ya, itu berarti akad kan itu masuk dalam dalam harga. Iya. Nah, itu nggak boleh. Ya, kadang memang bahasanya DP. Kalau DP itu kan kalau sudah masuk bagian daripada harga dalam akad diakadkan, ya itu, dan apalagi barangnya memang belum dibuat itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya dibilang ini DP, tapi bukan termasuk akad transaksi, sehingga kalau dia jadi dia bayar sisanya, kalau dia nggak jadi ya itu hangus, itu hadiah saya untuk kamu. Nah, jadi intinya kata para ulama, kalau itu tidak diakadkan sebagai bagian daripada transaksi boleh, ya gitu ya. Tapi kalau diakadkan sebagai bagian dari transaksi jual beli, dan artinya berarti dia sudah melakukan akad jual beli itu, nah itu nggak boleh. Begitu. Intinya eh, kita harus berhati-hati. Pre-order itu boleh sebatas untuk menunjukkan minat, itu ya, minat, mengetahui minat berapa pembeli, potensi pembeli, ya, tapi itu belum akan jual beli, kecuali kalau misalnya open PO-nya ya benar-benar barangnya ada di gudang, misalnya di gudang dia, itu di gudang dia sudah ada barangnya, cuma belum bisa diserahkan cepat gitu, bukan belum jadi. Misalnya, oh ya ada barangnya di pasar gitu, itu juga nggak bisa karena belum dimiliki, karena belum ada kopdu gitu. Ya jadi itu tidak bisa. Termasuk kalau ini kan lagi Ramadan, kadang ada agenda buka bersama gitu. Iya. Termasuk booking tempat itu juga ada yang harus DP dulu gitu, Sir. Itu tetap jatuhnya sama atau beda karena makanannya kan udah ada gitu di rumah makan gitu. Oh, itu kalau yang apa pesan tempat itu plus makanan nih maksudnya. Iya. Pesan makanan. Tunggu, kok ini yang tampil gini ya? Sebentar, sebentar. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mau pesan buka puasa bersama, ya, booking tempat, biasanya gimana? Faktanya itu dia minta DP gitu. Iya, Saja di sana kita mau bersama di sini di tempat ini pesan berapa orang berapa porsi Iya. mau di situ, terus DP dulu nih setengahnya gitu. Sepakat. Iya, untuk ada jadi supaya nanti nggak dikasih ke orang lain yang mau buka di situ. Baik. Nah, ya dipahami aja bahwa itu booking tempat. Itu kan per pax biasanya ya. Iya. Itu bahasa dia hitung tempat plus makan kan gitu ya. Ya kan karena dia pada dasarnya kan yang kita butuhkan banget kan tempat di situ. Ya, kan? Tapi biasanya kan mereka paketin sama makanannya. Nah, itu kan gak mungkin bisa kita pisahin dalam konteks seperti itu. Nah, jadi kita menganggapnya kita pesan tempat sebenarnya. Tempatnya kan ada, ya. Jadi boleh nggak ada. Nah, itu persis kayak kita beli hewan hamil atau anaknya yang berapa, laki perempuan. Allah alam.
Baik, dari Bapak Ibu yang ada di Google Meet, apakah ada yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam Ustadz. Silakan Bapak Ibu. Ini terkait dengan apa tadi Oh, Pak Joko. penjualan Ada pertanyaannya nggak bisa eh, ditampilin. orang yang Ini bukan saya budak. copy terus sharing. Ya. Tadi kan biasanya ada yang penjualan orang yang bukan Oke, budak. maaf Pak, boleh diulang pertanyaannya Pak? Pak Joko. Oke. Tadi kan disebut tentang Oke, penjualan. sini aja suaranya. Sini aja suaranya. Udah dengar? Oke, udah. Silakan Pak. Ya. Terkait dengan penjualan orang yang bukan budak. Ya. Hmm. Ini satu ketika ada transaksi kata pembelian suatu pabrik atau suatu perusahaan, dan itu kadang-kadang kan karyawannya ikut juga. Apakah itu bisa kan mereka itu kan bukan budak juga, tapi mereka merupakan satu kesatuan di perusahaan tersebut. Itu apakah bisa apa namanya itu kan bukan budak orangnya itu, karyawannya itu, ya Tat. Oh, karyawan. Karyawannya itu kan ada pembelian suatu perusahaan, ya kan, beli perusahaan itu, tapi dalam arti ini karyawannya ikut juga dijual. Dia mengakuisisi perusahaan, membeli perusahaan. Kan di perusahaan itu ada karyawannya. Jadi membeli perusahaan sekaligus karyawannya. Oh, itu mirip kayak kasusnya Exxon Mobil kemarin kali ya? Iya, Dibeli sama Pertamina ya. Otomatis iya, kan pekerjanya termasuk di situ ya, diambil alih sama betul. Pertamina kan gitu ya, Iya, dipekerjakan gitu ya, kira-kira apa ya? iya, betul, betul, betul Baik. ya, betul. Nah, jadi gini, suatu perusahaan misalnya ketika mau diakuisisi ya, lalu kemudian di situ sudah dievaluasi berapa dan seterusnya gitu, maka yang divaluasi itu yang benar-benar kalau ingin divaluasi ya aset diantaranya ya termasuk ya sesuatu yang memang ada nilai ya kalau misalnya potensi pegawainya itu juga masuk dalam valuasi sehingga kemudian untuk menilai berapa harga perusahaan itu tidak ada masalah sih tapi yang pasti pekerja itu dengan orang yang mempekerjakan itu akan batal manakala perusahaan itu dijual gitu karena orang yang mempekerjakan dia ya sudah beralih ke pemilikan. Nah, oleh karenanya ketika misalnya mau mengambil alih satu perusahaan, maka dia harus berakad kembali dengan pemilik yang baru. Seperti itu, Pak, kira-kira. Itu Oke. masuk dalam akad ijarah nanti. Jadi Ya, minimal ada pembicaraan dari pemilik baru ke ya, karyawannya. Oke, oke. seperti Kita itu. kita Ketika ada pembicaraan seperti itu, artinya akad baru boleh, tidak ada masalah. Gitu, Pak. Itu apalagi kan sayang ya, orang sudah kerja di situ, dia ahli di situ, sudah kenal medannya. Kalau kita pecatin, nggak dilanjutkan kadang gimana ya? Itu akan jadi masalah juga ke perusahaan itu. Nah, itu adalah hal yang akan dipertimbangkan. Cuma yang jadi persoalan kadang itu teknisnya aja sih sebenarnya, persoalan teknisnya seperti apa. Tapi nggak ada larangan kok kalau kita misalnya pecatin-pecatin memang pada dasarnya ketika kita membeli perusahaan itu, gitu, mengambil alih perusahaan itu, karyawan itu memang harus berakad baru dengan pemilik baru. Iya, betul. Restoran kontrak baru. Karena akad yang awal itu sudah dianggap selesai gitu dengan beralihnya pemilik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin seperti itu Pak untuk jawabannya. Jadi kesimpulannya boleh selagi karyawan itu sudah dihitung dan masuk dalam valuasi perusahaan, tetapi tetap nanti di kepemilikan yang baru harus karyawannya disodorkan kontrak baru untuk akad yang baru karena sudah berganti kepemilikan. Dari chat dari Pak Abu Saad, harus hati-hati bahas hal ini
harus didudukkan dulu apa yang dimaksud penjualan perusahaan, apa yang dijual, siapa yang menjual perusahaan. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom meeting? Ada Ustadz dari Adi. Oh, ya. Boleh Pak. Ustadz, mau nanya berkaitan dengan barang. Ketika kita beli misalnya barang thrifting atau kita langsung beli nih satu kontainer atau satu bulking gitu kan. Nah, kita secara langsung tuh tidak tahu kualitas barangnya seperti apa dan segala macamnya. Cuman dia tahu ada jenis barangnya nih ada sekian, volumenya sekian. Hanya seperti itu. Apakah itu termasuk gharar juga? Yang kedua berkaitan dengan pembelian token. Ketika kita menukarkan barang, ketika kita jual beli token, misalnya dijadikan sebagai bukan uang digital ya. Berarti misalnya kayak kita mau beli token untuk deposit beli barang digital, entah bentuknya misalnya koin apa gitu kan di salah satu perusahaan digital tersebut. Itu apakah juga bisa disebut sebagai jual beli barang yang tidak ada? Sama seperti misalnya kayak kita mau beli perusahaan gitu, Ustaz. Kita beli perusahaan saham kepada perusahaan tersebut, tapi kita kan tidak memegang lembaran sahamnya. Misalnya cuman dalam bentuk akte perusahaan, misalnya seperti itu. Apakah itu juga termasuk kita jual beli barang yang barangnya nggak ada? Karena kan nggak ada nih barang yang kita pegang kecuali akte tersebut. Misalnya seperti itu. Nah itu berkaitan. Tiga sama yang terakhir itu yang berkaitan dengan jenis barangnya, Sat. Apakah kalau misalkan kita jual beli terhadap non-Muslim untuk salah satu kegiatan keagamaan mereka, apakah itu menjadi salah satu barang yang diharamkan? Misalkan contoh pembangunan gereja, misalnya kita menjual barang, kalau saya di lift, misalnya saya beli lift jual lift ke mereka untuk gerejanya mereka. Nah, apakah itu termasuk jual beli barang yang diharamkan karena jenis barangnya? Itu Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Menarik ini, ada 3 sekaligus pertanyaannya. Sebelumnya suara saya jelas ya? Jelas Ustaz, insya Allah. Nah, yang pertama pertanyaan Bapak tadi, apakah termasuk bai'ul gharar tadi? Misalnya Bapak membeli barang satu kontainer. Tapi di sini saya ingin bertanya dulu, Pak. Bisa contoh yang lebih real nggak? Realistis? Yang Bisa, lebih real lah. bisa. Contoh, Jadi Bapak beli apa? contoh saya beli barang sepatu, Sepatu. kaos, sepatu, kaos, meja dan segala macamnya itu di dalam satu Ya. kontainer. Hmm. Cuman saya nggak ngelihat isi dalamnya. Cuman saya dapat packing listnya aja. Bahwa di dalam Baik. kontainer itu ada sepatu jumlahnya sekian, kaos jumlahnya sekian, kemeja jumlahnya sekian. Cuman saya nggak bisa ngelihat barangnya sebelum saya membeli, terus akhirnya saya membuka. Tapi saya tahu jumlahnya berapa di dalam kontainer tersebut. Kira-kira itu seperti itu, Ustaz. Yang kejadian banyak bahasanya penadah atau pengepul di Tanjung Priok itu kayak gitu. Mereka beli kontainer, terus habis itu cuman dapat packing list saja dari kontainer tersebut. Nah, kita beli nih satu kontainer 14 juta misalnya gitu atau 20 juta. Cuman dapat packing list itu aja. Gitu Ustaz, realnya. Jadi benar-benar Bapak nggak beli ya? Nggak lihat ya sebelum beli itu ya? Nggak lihat isi dalam kontainernya, nggak. Oke, barang bekas itu ya. Dan itu ketika kita belinya dengan orang Indo gitu maksudnya? Betul, Sama dengan luar? orang Indonesia. Dengan orang Indonesia. Betul. Dengan orang Indonesia. Lalu kemudian barang itu ya diimpor gitu maksudnya ya? Barang Apa? itu diimpor. Betul, barang itu diimpor sama dia. Nah, dia dapat satu kontainer. Nah, itu macam kayak dilelang. Siapa Ya. yang mau beli kontainer ini dengan harga sekian? Di packing list-nya. Kira-kira begitu, Ustaz. Yang pasti ada beberapa hal di situ yang tidak memenuhi syarat, Pak.
sehingga kemudian itu tidak boleh dilakukan. Pertama kaitannya dengan al-qabdu. Barang itu ya kalau memang kita belinya sama siapa dulu? Ya, sama orang Indonesianya atau sama orang luar negerinya. Kalau orang Indonesianya yang beli tadi, berarti kan dia menjual barang yang belum dia miliki. Dia belum al-qabdu gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu ada goror. Dan Rasulullah SAW melarang kita jual beli barang yang goror. Gorornya di mana? Ya, kita tidak cukup dengan hanya dikasih list bahwa dalam itu ada barang-barang yang seperti ini, tapi kita kan nggak tahu gitu. Tidak ada kita tidak melihat juga gitu ya barangnya dan seterusnya. Ya, tidak oleh karenanya makanya dengan bentuk yang seperti itu kita tidak dibolehkan karena memang ada goror. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Ya, untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, itu tadi sempat menyinggung saham ya Pak ya. Contoh yang paling yang ingin Bapak tanyakan sebenarnya tentang sahamnya atau tentang apa tadi token apa ya? Token Ah, itu yang saya nggak tahu faktanya kayak gimana. tentang tentang zatnya kan kita lagi bahas terkait zat bahan Ya, ada barang. barangnya, Ya, betul. 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 Nah, kalau misalkan kita beli token, kan jenis barangnya itu akhirnya digital ya, Sat. Nah, Oh, kalau ya, kayak misalkan ya, betul. kalau misalkan kita beli saham satu perusahaan, itu kan kita nggak megang barang sahamnya gitu, Sat. Tapi Oh, bentuknya betul. itu adalah akta dari Baik, baik. perusahaan. Nah, itu seperti itu, Sat. Baik. Oh, jadi Bapak mau analogikan gitu maksudnya. Iya, betul, Sat. Makanya Betul, Sat. agak sedikit ini. Contohnya berbeda. Jadi kalau token ya Bapak Ibu sekalian, seperti kita beli pulsa dan seterusnya, ya, memang itu fisiknya tidak terlihat, tapi manfaatnya terasa, ya kan? Artinya bahwa yang menjadi persoalan bagi kita itu adalah kita bisa mendapatkan manfaat. Sesuatu yang manfaat itu pasti fisiknya ada, cuma fisiknya aja yang kita tidak bisa lihat. Karena memang tidak semua barang itu harus fisiknya bisa dilihat, ya, bisa diraba dan seterusnya. Lalu kemudian kita mengatakan bahwa itu ada, gitu. Jadi banyak hal yang tidak bisa fisiknya dilihat, ya. Tetapi pada faktanya itu ada, ya, seperti token dalam hal ini atau ya misalnya kita berusaha gitu ya dan seterusnya. Artinya ada manfaatnya, bisa terukur, ya. Artinya di situ bisa terukur, ya, kita makainya berapa dan seterusnya. Nah, itu selama barang itu bisa terukur seperti itu, ya, maka barang itu sangat bisa untuk kemudian dijual karena kita tahu batasan barang itu. Ya, seperti kita beli token ya 50.000, 100.000 kan itu terukur namanya. Kita tahu misalnya pemakaian semenit berapa, ya, per menitnya berapa, ya, dan seterusnya itu terukur namanya. Nah, kalau yang bisa terukur seperti itu boleh untuk dijual belikan. Adapun analogi Bapak terhadap saham, saham kan nggak terlihat katanya seperti itu kan. Nah, saya sedikit tentang saham. Bapak Ibu sekalian, saham itu termasuk jual beli yang di situ terdapat gol, ya. Ada maisirnya juga di situ, ya. Karena itu benar-benar bukan jual beli real itu, ya, bukan jual beli real. Di sana ada goror gitu dan juga ada maisir ya, spekulasi, ya. Makanya sering juga kita dengar ada namanya saham gorengan dan seterusnya karena dia pada dasarnya eh, di sana memang sangat mungkin untuk terjadi namanya spekulasi ya, tiba-tiba sahamnya naik tiba-tiba turun dan seterusnya, ya. Nah, ini uh, yang pasti kalau kita main saham ya seperti forex dan macam-macam itu banyak akal-akal batil sehingga kemudian itu tidak boleh. Nah, lalu uh, yang terakhir ya, tadi Bapak bertanya tentang apa ya tadi ya? Ini menjual jasa atau barang yang berkaitan dengan
perbuatan haram. Jadi saya mencontohkan, misalnya saya Oh ya, jual lift tentang terhadap, lift ya, lift ya, sama terhadap ya. gereja. Nah, Seperti itu. kalau kalau yang Bapak tanyakan tentang lift ya, mau dijual di gereja itu halal, nggak ada masalah. Yang terlarang itu adalah kita menjual barang-barang yang itu secara langsung, ya, yang secara langsung eh, dimanfaatkan atau secara langsung dapat membantu terjadinya peribadatan itu sendiri. Itu itu terlarang, ya. Jadi tidak boleh dilakukan. Tapi kalau barang-barang yang sifatnya umum, ya, itu tidak dijadikan secara langsung untuk dalam hal peribadatan itu tidak masalah. Misalnya lift, ya, lift lift itu tidak ada kaitannya dengan apa namanya untuk membantu atau untuk peribadatan secara langsung. Ya oleh karenanya dia sangat boleh dan tidak ada masalah. Ya berbeda kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ya, misalnya membangun gereja secara langsung, baik itu menggambar atau membangunkannya itu tetap tidak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk yang disebut dengan madaniyah khosoh, ya. Madaniyah khosoh itu barang-barang yang khas karena dia ada kaitannya dengan ubudiyah, ya. Maka yang seperti itu tidak boleh. Ya termasuk kayak salib, gitu kan? Ya, salib dan seterusnya itu ibadah apa madiyah khosoh namanya. Jadi madaniyah khosoh sehingga kemudian itu tidak boleh. Haram hukumnya kalau kita menjual barang-barang seperti itu. Tapi kalau lift sangat umum, ya, lift itu bisa digunakan di mana saja, di masjid, di bandara, di pasar, di gereja dan seterusnya. Dan kalau misalnya kita taruh di gereja, apakah itu akan membantu peribadatan? Tidak, secara langsung tidak, gitu ya. Tidak membantu secara langsung. Ya, oleh karenanya ya tidak masalah. Beda kalau misalnya kemudian kita membangunkan gerejanya, ya itu nggak boleh. Ya, jadi kalau bagian yang seperti itu dan tidak ada kaitannya langsung dengan peribadatan itu tidak masalah, ya, karena ya lip tetap lip, ya. Dan itu eh, apa? Ya tidak ada hal yang mengharuskan dia untuk mengharamkan itu, ya. Mungkin kita berpikir bahwa itu bukankah masuk dalam kategori tolong menolong dalam dosa. Nah, makanya kita harus pahami ayat firman Allah Subhanahu wa taala wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya, membantu tolong menolong dalam ya dosa dan juga permusuhan itu sangat jelas ayatnya karena itu sekali lagi berkaitan dengan aktivitas, bentuk aktivitas, ya, dosa. Kalau dalam hal ini penyembahan gitu, misalnya kita menjual topi Natal kalau ke orang non gitu ya, karena itu benar-benar menjadi syiarnya mereka, atau menjual salib, ya kan, ya, dan seterusnya. Nah itu sama sekali tidak dibolehkan seperti itu. Saya rasa jelas ya Pak ya. Buat lilin buat dipakai ibadah. Lilin, Iya. Kan buat lilin itu kalau lilin itu ada macam-macamnya. Kalau kita menjual lilinnya khas yang itu menjadi ciri eh, apa dipakai untuk beribadah itu nggak boleh, ya, karena itu sudah pasti ya niatnya maksudnya ya ke sana, dan orang-orang itu juga tidak akan mencari lilin sembarangan untuk pakai ibadah. Itu sudah ada ketentuannya gitu. Gitu. Sama kayak misalnya topi Natal, ya itu kan topi judulnya, tapi dia sudah dibuat karakternya untuk khusus untuk orang Natalan. Padahal itu topi gitu. Karena itu madaniyah tapi khosa, itu disebut dengan madaniyah khosa. Sama lilin, lilin yang dipakai ibadah itu khas itu, bukan lilin sembarang gitu. Jadi lilin khosa namanya. Kecuali ya sekarang banyak ya lilin aromaterapi ya. Itu nggak ada masalah kalau itu gitu. Itu masih madaniyah awal. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau ditanyakan? dari Pak Adi apakah sudah jelas Pak?
Jelas insya Allah. Baik. Mungkin terakhir pertanyaan, kalau ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup karena sudah jam 10. Sebentar. Ada chat itu apa tuh? Bentar. Oh, oh iya, ya itu memang harus faktanya harus didudukkan. Ya. Kalau mau jual beli perusahaan, banyak aspek yang harus dipertimbangkan seperti itu. Ya, karena persoalan halal dan haram ya, itu bisa dari banyak sisi, gitu kan? Ya, tetapi karena konteksnya adalah masalah status karyawan yang ada di suatu perusahaan yang kita beli, ya jelas secara akadnya selesai dengan berakhirnya kepemilikan. Itu jelas pertanyaan sederhananya dengan jawaban yang seperti itu. Jadi itu sudah sangat jelas. Karena itu kan di bab ijaro ya. Nanti akan saya bahas di bab ijaro. Ya, bagaimana misalnya fikih tentang pemutusan akad kerja. Nah, di mana pemutusan akad kerja? Nah, itu termasuk salah satunya. Itu nanti ada bahasannya nanti di ijaro. Baik, Bapak sekalian, karena sudah menjelang jam 10 ya, Masya Allah menarik sekali bahasan pada malam hari ini mengenai uang dan barang, bagaimana syarat-syaratnya, mulai dari harus berwujud, bahkan kita bahas tentang kejadian yang sehari-hari terjadi, seperti tadi open PO, thrifting, kalau ada istilah bal-balan gitu ya, beli satu bal yang isinya itu baju banyak, tapi kita nggak tahu si bajunya itu kondisinya gimana, mereknya gimana gitu. Dan tadi sempat dibahas juga akuisisi perusahaan, bahkan sampai ke saham dan lain-lain. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, pembahasan ini tentang fikih muamalah akan terus ada setiap Selasa malam. Jadi kalau misal Bapak Ibu sekalian mengajak teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan perihal fikih muamalah di seharian kita gitu, yang kita nih bingung, ini kira-kira boleh apa enggak ya, ini halal apa haram, ini cara yang benar menurut syariat gimana ya gitu. Karena khawatirnya ada sesuatu hal yang sebenarnya itu nggak boleh, tapi karena ketidaktahuan kita, akhirnya kita menganggap itu boleh dan sah-sah saja gitu. Seperti kalau lagi tren sekarang kripto dan lain-lain, ternyata tidak boleh karena mata uang tersebut tidak dikeluarkan oleh negara. Kripto bukan tidak boleh ya, dianggap sebagai mata uang ya. Iya, dianggap sebagai mata uangnya. Ya, sebagai kita beli kripto hiasan doang. Kalau dianggap sebagai barang aja, Iya, boleh. salah. Cuma masalahnya manfaatnya apa kalau kita beli itu? Nah, itu aja sih. Sama kayak yang kemarin sempat tren NFT gitu-gitu. Ya, kalau ada manfaatnya untuk sesuatu yang bahkan urfnya masyarakat ada manfaatnya enggak? Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti kita masih akan bertemu. Harapannya Bapak Ibu tetap konsisten, bahkan mengajak rekan-rekan yang lain. Bahkan kalau ada permasalahan bisa nanti dicurahkan, gitu ya, ditanyakan kepada ustadznya. Kalau akan kita bahas sampai clear semuanya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, baik online maupun offline. Marilah kita sama-sama tutup kegiatan pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, sempurnakan dengan doa berdoa. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, terima kasih ya wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya.